Mahalnya biaya kesehatan sekarang itu menuntut kita untuk memiliki asuransi kesehatan, baik yang dibayarkan pemerintah atau yang kita bayarkan langsung melalui mekanisme premi atau iuran. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Aji, dosen mata kuliah Sistem Pembiayaan Kesehatan. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Pada materi ini kita akan membahas tentang asuransi kesehatan. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem pembiayaan kesehatan. Ada yang masih ingat bahwa sistem pembiayaan kesehatan terdiri dari 3 unsur, yaitu penggalian, sumber pembiayaan, 2 pengalokasian, dan 3 pembelanjaan. Di mana pada unsur pertama, yaitu penggalian atau sumber pembiayaan, terdiri dari 3 sumber, yaitu pemerintah, pihak ketiga melalui asuransi sosial dan asuransi komersial, dan masyarakat itu sendiri melalui pembayaran langsung. Kemudian unsur kedua, pengalokasian atau pooling, yang terdiri dari 3 tempat pooling atau pengalokasian. Yang pertama, pooling pada lembaga kesehatan pemerintah, yang kedua, pooling pada sistem asuransi sosial, dan yang ketiga, pooling pada asuransi kesehatan komersial. Dan unsur ketiga yaitu pembelanjaan, di mana secara komprehensif ada 2 elemen dalam sistem kesehatan yang perlu dibiayai berdasarkan konsep purchasing atau pembelanjaan, yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Tentunya masih ingat ya, jika kalian masih belum paham, maka bisa dilihat pada video sebelumnya. Linknya saya letakkan di pojok kanan atas ya. Pada materi ini kita akan membahas tentang asuransi kesehatan. Mahalnya biaya kesehatan sekarang itu menuntut kita untuk memiliki asuransi kesehatan, baik yang dibayarkan pemerintah atau yang kita bayarkan langsung melalui mekanisme premi atau iuran. Apa itu asuransi kesehatan, serta apa tujuannya asuransi kesehatan, kita akan bahas pada materi ini. Tujuan pembelajaran umum pada materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang asuransi kesehatan minimal 80% dengan benar. Tujuan khusus pada materi ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian asuransi secara umum, menjelaskan tujuan asuransi kesehatan, menjelaskan sejarah asuransi kesehatan di Indonesia, dan yang keempat, menjelaskan perbandingan asuransi sosial dan asuransi komersial. Referensi yang kita pakai pada materi ini adalah buku Kebijakan dan Fragmentasi ke Sistem Kesehatan yang ditulis oleh Laksono Triantoro tahun 2019. Yang kedua adalah buku Perencanaan dan Penganggaran untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota yang ditulis oleh Bisma Murti dan kawan-kawan tahun 2006. Dan yang ketiga, buku Sistem Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan yang ditulis oleh Stefanus Supriyanto dan kawan-kawan tahun 2018. Dan gambar serta dokumentasi yang saya ambil itu berasal dari Google. Apa yang terjadi di sekitar kita? Pernahkah kita memikirkan bahwa jika ada sanak family, tetangga, lingkungan, saudara, orang tua Anda yang terkena serangan jantung atau perlu masuk ICU atau rumah sakit, berapa biaya yang harus disiapkan? Apakah dia punya dana tunai? Apakah keluarga lain siap membantu? Dan apa yang harus kita perbuat? Inilah pentingnya mengapa kita perlu jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan. Apakah asuransi kesehatan sosial ataupun asuransi kesehatan komersial. Tentunya pertanyaan berikutnya adalah mengapa setiap penduduk perlu memiliki asuransi kesehatan? Ya, tentunya kalian tahu bahwa sekarang biaya pelayanan kesehatan semakin lama itu semakin mahal. Contohnya, biaya untuk sebuah operasi jantung misalnya bisa 80 sampai 500 juta. Kemudian
pandemi yang saat ini kita rasakan, biaya perawatan pasien COVID yang dirawat selama 14 hari itu bisa sekitar 100 sampai 200 juta. Maka oleh sebab itu, perlunya asuransi kesehatan dalam hal ini. Alasan yang kedua adalah pola pergeseran penyakit, di mana dari penyakit menular ke penyakit tidak menular atau biasa kita kenal degeneratif. Hal ini tentunya dipicu oleh perubahan pola gaya hidup masyarakat ke arah gaya hidup tidak sehat, antara lain seperti kurangnya aktivitas fisik, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, merokok, konsumsi alkohol, dan lainnya. Kita lihat banyak sekarang penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu sudah diderita oleh usia-usia remaja. Alasan yang ketiga adalah perkembangan teknologi kedokteran yang semakin maju. Alat-alat kedokteran canggih terus berdatangan. Penemuan terapi baru semakin sering ditemukan. Produk-produk obat baru juga terus mengalir. Hal ini berbanding lurus dengan biaya yang harus kita keluarkan untuk sebuah pengobatan. Contoh mudahnya pada pengangkatan batu ginjal. Dulu dalam pengangkatan batu ginjal itu harus dilakukan tindakan operasi. Tetapi sekarang bisa menggunakan terapi laser holmium. Tentunya biaya yang harus dikeluarkan juga akan lebih tinggi. Alasan yang keempat adalah pasien dalam hal ini tidak memiliki pilihan. Artinya, masyarakat tidak punya pilihan lain untuk tidak memiliki asuransi, karena pasien mendapatkan informasi yang asimetris. Bagaimana maksudnya informasi asimetris ini? Kita umpamakan seperti penjualan mobil bekas. Penjual yang tidak berniat baik itu dapat menipu pembeli dengan cara memberi kesan seakan-akan barang yang dijualnya itu bagus, sehingga banyak pembeli yang tidak bisa menolak untuk melakukan transaksi. Alasan yang kelima adalah masyarakat semakin sadar bahwa keadaan sakit itu akan berdampak pada sosial dan ekonomi. Bahwa kita semakin sadar jika tidak memiliki asuransi kesehatan, tentunya kita akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk pengobatan dan itu bisa menjadi beban ekonomi bagi kita. Kemudian slide berikutnya, pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Hukum Perniagaan atau KUHD pasal 246, bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian di mana si penanggung dengan menerima suatu premi mengikat dirinya untuk memberi ganti kerugian kepada si tertanggung yang mungkin diderita karena terjadinya suatu peristiwa yang mengandung ketidakpastian dan yang mengakibatkan kehilangan, kerugian, atau kehilangan suatu keuntungan. Mungkin kalian sudah paham ya dari membaca definisi asuransi ini, bahwa asuransi sudah tentu akan memberikan manfaat bagi tertanggung, pembayar premi, tapi tergantung paket-paket asuransi yang ditawarkan. Dalam hal asuransi, asuransi sebaiknya mencakup aspek penghimpunan dana ataupun pemindahan risiko. Artinya, asuransi dapat dikatakan sebagai suatu alat sosial yang dimana menggabungkan risiko individu ke dalam suatu kelompok. Jadi risiko di satu individu itu akan digabung atau akan ditanggung oleh suatu kelompok, di mana menggunakan dana yang dibayar oleh anggota kelompok untuk membayar kerugian yang terjadi tadi. Contoh mudahnya prinsip gotong royong BPJS, di mana kita membayar iuran BPJS setiap bulan untuk membiayai sekelompok orang yang saat itu sedang berobat ataupun mendapatkan pelayanan. Salah satu manfaat asuransi
adalah adanya fungsi penggantian kerugian, baik sebagian maupun sepenuhnya, sehingga keluarga dapat bertahan hidup walaupun yang bersangkutan terkena musibah. Kembali lagi, ya ini tergantung paket-paket asuransi yang ditawarkan. Ada beberapa macam jenis asuransi. Yang saya sebutkan di sini hanya 4 macam jenis asuransi. Yang pertama, itu ada asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Adalah asuransi yang digunakan untuk perlindungan terhadap dampak kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga karena adanya kematian anggota keluarga tertanggung yang sebelumnya merupakan tulang punggung bagi keluarga tersebut. Contoh asuransi jiwa itu ada Astra Life dan Manulife. Kemudian, asuransi kesehatan adalah jenis pertanggungan asuransi yang membayar biaya medis, bedah, ataupun terkait biaya perawatan kesehatan, seperti yang disebutkan dalam polis asuransi. Ya, contohnya asuransi kesehatan Prudensial, asuransi kesehatan Allianz, asuransi kesehatan Sinarmas, asuransi kesehatan Aksa Mandiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah asuransi kebakaran. Produk asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada bangunan maupun harta benda yang dipertanggungkan yang rusak oleh kebakaran. Contoh asuransinya asuransi kebakaran ACA. Yang keempat, asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian berbahaya. Sebagai contoh sederhana, misalnya kamu punya harta benda atau aset tertentu. Bisa saja harta benda atau aset yang kamu miliki rusak atau hilang. Nah, inilah fungsinya asuransi kerugian, yaitu memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan tadi. Dan masih banyak lagi macam jenis asuransi. Tentunya kita akan batasi pada pembahasan materi ini tentang konsep asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan menurut Green and Rowell tahun 2011 adalah perjanjian yang dibuat antara pemegang polis, dalam hal ini adalah nasabah, dengan pembayar pihak ketiga atau pemerintah untuk menanggung seluruh atau sebagian biaya pengobatan atau pencegahan bagi pemegang polis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Kemudian asuransi kesehatan menurut Machinko dan Hetiko tahun 2006 adalah penjaminan dalam bentuk pembayaran untuk menggantikan biaya sakit dan kecelakaan. Kita tahu dan sudah ada pada pembahasan di materi-materi sebelumnya bahwa asuransi kesehatan dibagi menjadi 2 sistem penyelenggaraan, yaitu asuransi kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial. Pada slide berikutnya, kita akan bahas tentang apa tujuan asuransi kesehatan. Tentunya yang pertama adalah menanggulangi biaya pengobatan dan perawatan medis. Artinya, dengan membayar sejumlah iuran atau premi, tentunya peserta akan merasakan manfaat dari pembiayaan pengobatan dan perawatan medis yang didapatkan. Yang kedua, menanggulangi biaya konsekuensi finansial lain, misal karena cacat, ketidakmampuan, dan kematian akibat sakit dan kecelakaan. Contohnya misalkan asuransi Prudensial dengan membayar premi sejumlah 270.000 per bulan, maka manfaat yang didapatkan misalkan di sini rawat jalan tanpa rawat inap untuk perawatan kanker dan cuci darah dibayarkan sesuai tagihan. Kemudian kunjungan dokter umum dan dokter spesialis serta subspesialis per jenis spesialis masing-masing hingga 2 kali per hari. Nah, ini merupakan manfaat yang didapatkan bagi pemegang polis asuransi Prudensial untuk pembayaran premi sebesar 270.000 per bulan. Tentunya manfaat yang ditawarkan serta premi yang dibayarkan berbeda dengan
asuransi kesehatan komersial yang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah asuransi kesehatan sosial di Indonesia. Ya, saya ingatkan lagi bahwa asuransi kesehatan dibagi menjadi dua sistem penyelenggaraan, asuransi kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial. Pada slide ini kita akan bahas bagaimana sejarah asuransi kesehatan sosial di Indonesia. Sejak tahun 1947, perusahaan itu wajib mengasuransikan karyawannya terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian tahun 1960 keluar Undang-Undang Pokok Kesehatan tentang dana sakit. Kemudian tahun 1967 dibentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, di mana pembayarannya sebesar 3% dari gaji sebulan untuk pekerja bujangan dan 6% dari gaji bagi yang sudah berkeluarga. Seluruh iuran ini ditanggung oleh perusahaan. Kemudian tahun 1968, asuransi kesehatan bagi pegawai negeri dikelola oleh Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, yaitu BPDPK, yang di bawah Departemen Keuangan. Kemudian tahun 1984, Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan di bawah Perum Husada Bakti yang sebelumnya Departemen Keuangan. Kemudian tahun 1992, Perum Husada Bakti diganti menjadi PT Asuransi Kesehatan Indonesia. Dan kemudian tahun 2011 lahir Undang-Undang tentang BPJS, Badan Pengelola Jaminan Sosial. Dan pada tahun 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi sampai dengan sekarang. Kemudian bagaimana sejarahnya asuransi kesehatan komersial di Indonesia? Pada tahun 92 lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang asuransi yang membolehkan perusahaan asuransi jiwa itu menjual asuransi kesehatan. Kemudian tahun 1993 keluar peraturan pemerintah nomor 14 tahun 93 tentang jam sostek yang membolehkan perusahaan swasta itu membeli asuransi kesehatan selain jam sostek. Yang saat ini jam sostek kita kenal menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Juli 2015. Saat ini tentunya sudah banyak asuransi kesehatan komersial yang kita ketahui. Ya, ada Aksa Mandiri, Prudensial, dan sebagainya. Kemudian slide ini akan membahas tentang perbandingan asuransi sosial dan asuransi komersial. Yang pertama dari kepesertaan. Asuransi sosial itu wajib bagi seluruh penduduk. Bersifat wajib itu maksudnya setiap individu yang tergabung dalam anggota asuransi itu harus membayar iuran tiap bulan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila tidak membayar iuran, itu ada sanksi atau denda yang diterima. Kemudian untuk asuransi komersial itu bersifat sukarela. Maksudnya bisa siapa saja dengan premi yang diberikan sesuai dengan benefit yang diinginkan peserta asuransi. Kemudian pengelola atau penyelenggaranya untuk asuransi sosial itu diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Hukum Publik yang kita sebut sebagai BPJS, Badan Pengelola Jaminan Sosial. Kemudian kalau untuk asuransi komersial itu pengelola atau penyelenggaranya adalah swasta melalui asuransi swasta tentunya. Kemudian uraian yang ketiga adalah besaran manfaat atau benefit. Ya, asuransi sosial benefitnya ditentukan oleh undang-undang dengan cakupan menyeluruh atau komprehensif, di mana untuk asuransi sosial itu tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Sedangkan untuk asuransi sosial sifatnya variatif, tergantung premi yang dibayarkan dan orientasinya adalah mencari keuntungan atau profit. Kemudian uraian yang keempat adalah besaran premi atau iuran. Besaran premi asuransi sosial itu berupa presentasi bagi pekerja, kemudian nominal ya yang harus dibayarkan atau paket yang harus dibayarkan untuk yang
non-pekerja atau pekerja bukan penerima upah. Kemudian untuk asuransi komersial itu berupa nominal yang dibayarkan sesuai benefit yang diterima. Contoh yang sebutkan tadi, asuransi prudensial dengan pembayaran premi 270.000 per bulan, tentunya ada macam benefit yang akan didapatkan. Kemudian uraian yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari asuransi sosial itu agar terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dalam hal promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tentunya sesuai dengan kebutuhan medis masyarakat itu sendiri. Kemudian jika asuransi komersial bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan atas permintaan yang diinginkan oleh peserta pembayar premi tadi. Kemudian uraian yang berikutnya adalah manfaat atau benefit bagi peserta. Dalam hal ini, asuransi sosial memberikan manfaat medis dan non-medis. Yang non-medis itu berupa akomodasi dan ambulans. Non-medis ini hanya diberikan untuk pasien yang rujukannya dari fasilitas kesehatan, tentunya dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan misalnya. Kemudian untuk asuransi komersial itu bersifat variatif, ya tadi sesuai dengan polis yang dibayarkan. Dan untuk uraian yang terakhir adalah subsidi silang, diwujudkan dalam mekanisme gotong royong, di mana peserta beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat itu membantu yang sakit, peserta yang kaya itu membantu yang miskin. Beda halnya dengan asuransi komersial. Asuransi komersial memiliki mekanisme subsidi silang antar peserta asuransi komersial itu, di mana peserta sehat membantu yang sakit. Prinsip ini hanya didapatkan untuk kepesertaan yang tergabung pada asuransi yang sama. Oke, cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.